Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studi Movie. Channel saya ini baru mulai atau baru dibuat. Oke, jangan banyak basa-basi. Sebelum mulai, kalian subscribe dulu channel saya, oke? Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita mulai aja, lambat banget. The Transporter Revolt adalah film tentang seorang mantan militer yang menjadi pengemudi bayaran. Namun kali ini bukan Jason Statham yang jadi bintang utamanya. Frank di film ini diperankan oleh Ed Street dan disutradarai oleh Comel Dolomite dan dirilis pada tahun 2015. Berawal di sebuah klub, 3 buah mobil milik Karl Sof dan anak buahnya mendatangi tempat itu. Mereka menembaki semua penjaga di sana dan mengeluarkan beberapa wanita dari mobilnya. Ia memanggil satu penjaga dan mengatakan, "Bisnis pelacuran ini sekarang jadi milikku." Karl Sof memanggil wanita bernama Anna untuk menikmati pekerjaannya, dan Karl Sof pun pergi dari sana. Singkat cerita, terlihat Anna menelpon seseorang sedang membahas sebuah rencana yang sangat berbahaya. Scene berpindah ke sebuah parkiran. Di sana terdapat mobil Audi hitam dan terlihat beberapa orang mendatangi mobil itu. Ternyata mereka berniat mencurinya, dan tiba-tiba ternyata Frank mengendalikan mobil tersebut. Frank menghampiri mereka dan mengatakan, teknologi cepat sekali berkembang, dan Frank menghajar mereka semua dengan gaya khasnya. Kemudian Frank pergi untuk menjemput sang ayah. Di dalam mobil, mereka membicarakan tentang pensiunnya sang ayah. Di sebuah hotel, Kiao terlihat bersama Turgin dan anak buahnya. Mereka sedang menunggu Gina. Sesaat kemudian, Gina datang. Tanpa basa-basi, Gina membunuh Turgin dan anak buahnya dan mengambil sidik jari Turgin, kemudian membakar mayatnya. Sangat jelas, mereka sedang memalsukan kematian seseorang. Kembali ke Frank, dia sedang makan malam bersama sang ayah. Kemudian ponselnya berbunyi dan seorang wanita mengatakan untuk bertemu besok jam 2 di bar Jamastik Hotel. Sedangkan Karasov dan rekan-rekannya bernama Imasov dan Yuri bersenang-senang di kapal pesiarnya. Kemudian ada yang menelpon Maisha. Maisha ini adalah tangan kanannya Karlsov. Dia memberitahu Karlsov kalau ada kecelakaan, dan Karlsov pun langsung pergi dari tempat itu. Kepala polisi bernama Batstowi melihatkan mayat yang terbakar. Ia meminta penjelasan Karlsov karena 2 orang ditembak di kepala dan 1 wanita teridentifikasi sebagai pelacur milik Karlsov. Di sini Karlsov mengancam, "Jika ingin menuduhku, sebaiknya datang dengan orang yang lebih banyak." Scene berpindah ke Frank. Ia bertemu seseorang wanita bernama Anna. Anna menjelaskan kalau Frank harus menjemputnya beserta 2 paket jam 5 di Monaco. Setelah kesepakatan dibuat, Frank pun langsung pergi dari tempat itu. Kemudian Anna menelpon temannya. Ia mengatakan untuk segera beraksi. Di sisi lain, terlihat ayah Frank sedang membeli minuman. Saat di jalan untuk kembali, dia melihat seorang wanita sedang memperbaiki mobilnya. Saat ingin membantu, wanita itu menyetrum ayah Frank hingga pingsan. Ternyata wanita ini adalah teman Anna bernama Maria. Kembali ke Frank, sudah berada di depan di Monaco. Anna masuk ke mobil dan disusul oleh 2 temannya bernama Gina dan Kiao. Melihat itu, Frank membatalkan kesepakatan karena dalam kesepakatan hanya ada 1 orang dan 2 paket. Mendengar itu, Gina menodongkan senjata pada Frank. Anna langsung memperlihatkan video sang ayah yang sedang disandra. Saat polisi mengetuk pintu mobilnya, Frank langsung tancap gas. Di sini, Frank berhasil melewati semua polisi yang menghadangnya. Frank langsung menuju parkiran untuk mengganti mobil. Anna bertanya, "Apa kita akan meninggalkan bukti?" Tanpa kata, Frank langsung meledakkan mobilnya. Sementara, manajer bank memperlihatkan CCTV 3 wanita yang sulit dikenali. Mereka merampok bank tersebut dan seseorang membantu mereka. Kembali ke Frank dan yang lainnya, mereka sampai ke tempat persembunyian. Saat sampai, ia mengatakan, "Aku tidak akan terlibat lagi." Namun Anna menginginkan Frank melakukan satu pekerjaan lagi. Dengan tegas, Frank menolaknya. Di sini Anna mengatakan kalau ayah Frank telah meminum bir beracun. Jika setuju, ayahmu dapat menawarnya, dan jika tidak, ayahmu akan mati.
Di sisi lain, Meisa sudah mengumpulkan semua wanita pekerja, kecuali 4 orang yang tidak hadir. Karasov mengatakan suatu wanita tewas di hotel dan 3 lainnya adalah pencuri, dan sang sopir adalah teman lawannya. Kembali ke Frank, ia bertanya tentang apa semua ini, namun Anna tidak menjawab. Tetapi dengan kalung yang dipakai Anna, Frank menyadari kalau semua ini berhubungan dengan Karasov. Malam harinya, Frank dan Anna menuju rumah sakit untuk mengambil tabung gas Birak Faro dengan menyamar sebagai dokter. Sementara Gina sedang bersama sang ayah Frank. Mereka menikmati suasana tersebut. Kemudian Kiao mengatakan kalau Anna sudah mendapatkan gasnya dan mereka segera bersiap. Sedangkan Maria membayar beberapa orang untuk membantunya. Ia juga mendekati kapten pilot pesawat milik Yuri untuk menculiknya. Kemudian Frank dan Anna mereka menjemput Gina dan Kiao. Lanjut, mereka menuju klub. Saat sampai di sana, Anna dan yang lainnya memasuki klub. Sedangkan Frank pergi ke ruangan kontrol untuk mengganti tabung asap dengan tabung gas. Penjaga menghampirinya dan Frank langsung memukulnya hingga pingsan. Frank membawa penjaga itu ke sebuah ruangan. Namun ternyata di ruangan tersebut juga ada 3 penjaga dan terjadilah perkelahian. Sementara Anna menerima pesan kalau gas sudah terpasang. Mereka langsung beraksi pergi ke toilet untuk mengambil masker. Saat asap dikeluarkan, semua orang yang menghirup asap itu langsung pingsan. Mereka mengambil sidik jari Emasov dan mengambil semua uang miliknya. Kembali ke Frank, ia masih bertarung dan berhasil mengalahkan semua penjaga. Saat Frank menuju mobilnya, beberapa penjaga kembali menghadang mobilnya. Frank keluar dari mobil dan menghajar mereka. Sementara di pesawat, ayah Frank nyamar jadi kapten dan Maria sebagai pramugari. Mereka mengatakan kalau Kapten Guitson sakit. Mendengar itu, Yuri menyuruh anak buahnya untuk menelpon Guitson. Dan ternyata benar, Guitson mengatakan ia sedang sakit. Padahal sebenarnya ia sedang diancam oleh orang suruhan Maria. Lanjut, mereka bersiap untuk lepas landas dan Maria menawarkan minuman dengan gaya menggodanya kepada Yuri. Melihat itu, Yuri menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan mereka. Saat menuangkan minuman, Maria memasukkan obat tidur di dalamnya. Ketika Yuri pingsan, Maria mengambil sidik jarinya. Lanjut, Maria menelpon orang suruhan yang menculik si kapten dan memberikan kode berangkas yang berisi uang sebagai bayaran mereka. Saat pesawat ingin lepas landas, ayah Frank dengan sengaja membunyikan alarm. Maria datang dan memberitahu ayah Frank kalau pekerjaan mereka sudah selesai. Sebelum turun, ia memukul kopilot hingga pingsan. Namun, tanpa sengaja, kepalanya menyentuh tuas pesawat. Sedangkan ayah Frank dan Maria turun ke bawah untuk kabur. Di sini, anak buah Yuri terkejut karena pesawat melaju tiba-tiba. Ia membuka pintu dengan menembaknya. Sang ayah menelpon Frank untuk segera menjemputnya. Mendengar itu, Frank langsung menuju pesawat. Di sini, Maria tertembak, tapi mereka berhasil masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana. Setelah sampai di tempat persembunyian, ayah Frank segera mengambil peluru dan berhasil mengeluarkan peluru itu. Dan Maria selamat. Sedangkan Karasov, dia mendatangi klub. Yamasov mengatakan, gadismu merampokku. Kemudian Yuri juga menelpon dan mengatakan dia juga dirampok. Karasov yang kesal mengatakan kepada Emasov, dalam 6 jam ia akan menangkap mereka. Sedangkan di tempat persembunyian, Anna melihat ayah Frank sedang bersenang-senang dengan 2 temannya. Dengan sebuah senyuman, Anna menghampiri Frank dan menggodanya. Dan kejadian berikutnya kalian pasti tahulah. Ini pasti kejadian mantap. Oke, gak usah dilihatkan aja. Nggak boleh. Sungguh, ayah dan anak yang sangat beruntung. Mantul. Esok harinya, Frank mengajak ayahnya pergi karena pekerjaan mereka sudah selesai. Di mobil, mereka membicarakan tentang pekerjaan Anna dan teman-temannya yang merampok bus Rusia. Ayahnya bertanya, apa yang kau lakukan sekarang? Frank menjawab, aku akan membuang mobil ini ke parit untuk menghilangkan jejak.
dan pergi ke Paris sampai masalah ini tenang. Lanjut, mereka sampai di depan rumah dan menurunkan sang ayah. Kemudian, Frank pergi menuju bandara untuk menuju Paris. Di tengah jalan, tiba-tiba ayahnya menelpon. Namun yang berbicara bukanlah ayahnya, itu adalah anak buah Karasov. Kemudian Karasov mengatakan, "Jika kau ingin ayahmu hidup, bawa 3 wanita itu padaku." Frank langsung putar balik menuju tempat persembunyian Anna dan yang lainnya. Frank minta tolong kepada Anna dan yang lainnya untuk membantunya karena ayahnya diculik. Di sini Frank bertanya, "Gina di mana?" Anna mengatakan, "Dia sudah pulang ke keluarganya." Lanjut, mereka langsung menuju kapal pesiar milik Karasov. Saat sampai di tepi pantai, anak buah Karasov menunggunya dengan perahu karet. Ketika sampai di kapal pesiar, Frank menghampiri Karasov dan ternyata mereka adalah teman lama saat di militer. Frank mengatakan, "Di mana ayahku?" Setelah memberikan buku catatan, anak buah Karasov membawa ayah Frank keluar. Tiba-tiba, Yamasov dan Yuri serta anak buahnya datang. Di sini Anna mengatakan, ia bekerja dengan Karasov untuk merampok Imasov dan Yuri. Untuk membuktikan perkataannya, Anna menyuruh Karasov memperlihatkan isi rekeningnya. Ternyata, Anna dan 3 temannya bersekongkol untuk menjebak mereka semua. Sedangkan, Gina datang ke kapal itu dengan menyelam. Kemudian ia masuk ke ruangan kontrol untuk mentransfer uang ke rekening Karasov, agar Karasov menjadi dalang dari semua perampokan tersebut. Dan ternyata, semua uang masuk ke rekening Karasov. Dan Imasov melihat semuanya. Setelah itu, Karasov langsung menembak Anna. Namun, Maria melindunginya. Selanjutnya, mereka baku tembak secara brutal. Di ruangan kontrol, Gina kembali mentransfer semua uang Karasov ke rekening Anna. Namun, Maisa datang dan menembaknya. Saat ingin membatalkan proses transfer, Gina berhasil membunuh Maisa dengan mengikat lehernya. Sedangkan Frank, ia bertarung dengan anak buah Karasov. Karasov membawa Anna ke perahu karet dan kabur. Frank mengejarnya dengan jet ski. Karasov yang sampai di pantai segera pergi dengan menaiki mobilnya. Di sini, Frank mengerahkan jet ski ke mobil dan berhasil menendang Karasov keluar. Lanjut, Karasov lari ke gunung dan Frank terus mengejarnya. Saat Karasov ingin memukul Frank dengan batu, Anna menembaknya hingga jatuh ke laut. Lanjut, Anna mengarahkan senjatanya ke Frank, namun Anna tidak sanggup untuk menembaknya. Lanjut, Anna pergi dari sana, sedangkan 3 temannya, Kiao, Gina, dan Maria, meninggal di pertempuran itu. Singkat cerita, ayah Frank sedang diinterogasi tentang hilangnya Karasov. Ayah Frank mengatakan, "Aku hanya melihat Karasov di perahu karet menuju pantai. Selanjutnya, aku tidak tahu." Saat keluar, Frank sudah menunggu ayahnya, dan mereka pulang. Sedangkan Anna mengirim uang itu ke beberapa keluarganya, termasuk Frank dan ayahnya. Selanjutnya, film pun tamat. Oke kawan, The Transporter Reviewed berakhir di sini. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan film-film terbaik. Dah.